Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam, kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam, gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita, umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua. Cerminan kita disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Saya mau nangis. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang seperti itu. Orang tua, udah uzur itu. Tapi dia masih bicara, berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Tapi saya ingin mengambil ibrah. Kenapa kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini padahal kita ini umat Islam tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, kita ingin berupaya meningkatkan ketakwaan keimanan kita pada Allah Ta'ala, tapi kita ternyata begitu rapuh. Ternyata kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Ya, itu kesaksian itu menurut saya bukan cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh gitu, ternyata orang Islam ini kalau mau berkuasa begitu cara. Malu loh, Pak. Ayo dong kita perbaiki. Persoalan etika dan kejujuran itu bukan masalah politik menurut saya. Ini kita bicara hati nurani, kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya. Menjadikan ibadah puasa ini bukan hanya sebagai wasilah untuk meningkatkan iman. Sebab iman itu harus ada pembuktiannya. Bagaimana pembuktian iman? Ya diantaranya caranya dengan apa? Kalau mengejar kekuasaan, boleh mengejar kekuasaan, silahkan berebut kekuasaan, berkompetisi yang sehat, tapi gunakan etika. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal iman. Kamu di akhir zaman itu pasti akan berlomba-lomba dan akan sikut-sikutan untuk meraih kekuasaan. Wa inna satakunu alaiha nadama yaumal qiyamah. Tapi kekuasaan itu ingat, itu akan menjadi penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan apa? Ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Yang namanya kekuasaan itu adalah seperti bayi yang disusui. Enak dia ketika disusuin, nyaman dia sampai ketiduran. Itulah sifat kekuasaan. Dan ketika dia mau disapih, wa bi'satil fatimah. Paling sulit anak itu ketika dia disapih dari air susu ibu. Itulah gambaran kekuasaan dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam fitnah dan para bahaya. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama manjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengucapkan alhamdulillah
Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Sang Pemilik, Pencipta, Pengendali, dan Penggenggam semua yang ada di alam semesta ini. Maka seluruh nikmat, seluruh karunia, semua yang melekat di tubuh kita, semua harta milik kita, anak, keluarga, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikatnya itu adalah merupakan titipan dari Allah. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah limpahkan untuk keluarga, anak cucu beliau, seluruh sahabatnya, dan juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in hingga yaumil qiyamah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya sampai di depan masjid ini, saya melihat pengumuman spanduk yang menarik terkait dengan tema Ramadan, tema besar masjid ini. Biasanya kalau tema judul Ramadan itu, mari kita dengan Ramadan ini tingkatkan iman dan takwa. Tapi nggak ngerti apa itu rincian iman dan takwanya itu, ya, masih gelap. Ya. Tapi alhamdulillah di sini sudah paling tidak diberikan satu keterangan yang tegas dan jelas. Turunan dari iman dan takwa itu diantaranya adalah etika dan kejujuran. Tidak berlebihan tema itu menurut saya. Kenapa? Karena rangkaian ayat tentang ibadah puasa yang terakhir dari ayat 183 sampai 18 berapa? 8 ya, 188. Kalau saya nariknya itu sampai ke situ. Nggak sampai ayat uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ya, itu maunya bapak-bapak ya. Malamnya bergaul dengan istrinya gitu kan. Lalu selesai begitu aja? Enggak. Ya, bukan hanya urusan tata laksana ibadah puasa itu dimulai dari apa? Terbit fajar hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, lalu diakhiri dengan apa? Tsumma atimmus siyama ilal lail, sampai tanda masuknya waktu malam, yaitu terbenamnya matahari. Bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan betapa pentingnya etika dan kejujuran ini justru di ayat yang terakhir di rangkaian ibadah puasa. Itu ayat yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menunaikan ibadah puasanya, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi kamu memakan harta dengan cara batil itu, ada lagi yang lebih buruk dari sekedar cara yang batil, yaitu dengan apa? Dengan menyogok, dengan menyerahkan sebagai harta itu untuk siapa? Untuk para penguasa, untuk para hakim, mempengaruhi keputusan-keputusan mereka, sehingga keputusan itu memenangkan pihak yang salah dan mengalahkan pihak yang benar. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Untuk apa tujuan kalian melakukan sogok, mensuap, menyuap seperti itu? Agar kamu bisa memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, sementara kalian mengetahuinya. Pernah dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi mengutus seorang pegawai zakat, ya, pegawai pemungut zakat, ya, bukan pegawai pajak, ya. Pegawai pemungut zakat, karena zakat ini salah satu instrumen pemasukan pendapatan negara Islam. Ya, diutus oleh Rasulullah SAW, namanya diberi nama samaran dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu. Kalau dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 7187, kalau di Sahih Muslim 1832. Di mana Rasulullah SAW mengatakan diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, Nabi mengutus seorang namanya Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah. Siapa Ibnul Lutbiyah? Gak ada keterangannya. Fulan bin Fulannya gak ada. Ya. Kenapa? Karena perbuatannya itu sangat memalukan. Kok bisa-bisanya
hidup di zaman Nabi kok perilakunya kayak begitu gitu. Maka para ahli hadis enggan dan tidak mau membuat daftar riwayat hidupnya. Biasanya kan para perawi hadis itu kan ada daftar riwayat hidupnya lengkap itu Pak. Ya, ditulis oleh para ulama itu, ribuan sahabat itu ditulis lahirnya, tahun berapa, tanggal berapa, hari apa, siapa bapaknya, ibunya, kemudian dari kampung mana, ya, siapa gurunya, dia belajar di mana, ngambil hadis dari siapa saja, itu dicatat. Tapi karena orang ini perilakunya tidak beretika dan tidak jujur, maka para ahli hadis itu enggan untuk menuliskan biografinya karena memalukan. Tapi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Ketika Nabi SAW mengutus orang ini untuk mengambil harta zakat di Bani Sulaim, itu disebutkan begitu. Di Bani Asad ya. Anna rajulan minal Asad yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah ya, ala sadaqah. Nabi mengutus Ibnu Lutbiyah ini dari Bani Asad untuk mengambil harta sedekah, harta zakat. Ketika dia selesai menunaikan tugasnya, melaksanakan tugasnya, mengumpulkan harta zakat, lalu dia datang melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, itu biasa. Jadi semua pegawai, semua petugas-petugas di bawah naungan negara Madinah itu, kalau menyelesaikan tugasnya itu, dia lapor kepada Nabi SAW. Apa kata dia? Hadza lakum, ini harta saya bawa milik negara, milik Anda, milik kalian. Wa hadza li. Sementara ini ada harta saya, ini ada harta yang dititipkan kepada saya dan ini milik saya. Uhdiya ilayya, itu hadiah buat saya. Ya, sampai sini paham belum? Ini harta untuk negara, zakat ya, dari masyarakat, dari orang-orang kaya, dan ini hadiah buat saya. Saya terima ini dari orang-orang di sana gitu, orang-orang kaya itu. Maka Nabi SAW bangkit ya. Faqama Rasulullah SAW alal mimbar. Fahamidallah wa athna alaih. Rasulullah bangkit menuju mimbar. Kemudian beliau memuji Allah. Ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah. Lalu beliau mengatakan, "Ma balu amilin aba'asuhu." Ada apa gerangan? Apa yang menjadikan seorang pegawai yang saya utus untuk mengambil harta zakat, lalu dia pulang, dia mengatakan di hadapan saya, fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini dia pisahkan, ini harta zakat untuk negara dan ini harta hadiah gitu. Hadiah buat pegawai zakat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, afala qa'ada fi baiti abihi au fi baiti ummihi hatta yanzur ayuhda ilaihi amla. Kenapa orang ini nggak duduk aja? Ya, duduk aja, dia di rumah bapaknya, di rumah ibunya. Kalau dia bukan statusnya sebagai pegawai, sebagai petugas zakat, apakah mungkin dia duduk di rumah bapaknya, di rumah emaknya, lalu itu datang harta ujuk-ujuk datang. Nih hadiah buat ente. Kira-kira apa maknanya ini? Inilah di zaman Rasulullah yang disebut dengan istilah sekarang itu gratifikasi. Orang biasa kalau nggak punya jabatan, mana mungkin ada hadiah-hadiah begitu, bos. Ya, paling hadiah THR. Setahun sekali lagi. Ya kan? Ya, buat satpam, buat apa itu, cleaning service, kan nggak seberapa. Tapi ini hadiah harganya mahal-mahal. Ya, nggak mungkin kalau dia bukan pejabat itu. Nggak mungkin kalau dia nggak punya kuasa, duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain, statusnya bukan siapa-siapa, atau dia bukan pekerja negara, petugas negara, lalu kemudian tiba-tiba datang hadiah dari orang-orang kaya. Nggak mungkin, kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu Nabi bersumpah, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih." Maka demi nyawa Muhammad yang ada di tangannya, ini genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salah seorang dari kalian membawa harta seperti itu, gratifikasi, ya, kecuali dia nanti datang hari kiamat memanggul harta itu ke hadapan Allah. Ya, itu dibawa tuh nanti. Semua jadi bukti, jadi barang bukti di hadapan Allah. Akan memberatkan timbangan amal keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ba'irun lahu rugha. Kalau dia mencuri, dia menerima gratifikasi berupa onta, itu onta akan bunyi. Ya. Au baqarah laha khuwar. Kalau dia menerima sapi gratifikasi, itu sapi juga akan mengeluarkan suara lenguhan sapi. Au syatun tay'ar. Kalau dia menerima gratifikasi berupa kambing, domba, itu juga akan mengembik. Itu nanti dibawa di panggulnya, di lehernya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna 'ufratai ibtayhi. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat warna putih, ya, di ketiak beliau itu. Lalu beliau berdoa, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan peringatan ini kepada umatku. Siapa yang berbuat curang, siapa yang berlaku tidak jujur, siapa yang menerima gratifikasi, ya, menerima DP, ya, ijon. Ini musim pemilu kan banyak ijonnya kemarin itu. Ya, Pak ya. Ya, banyak saksinya. Ya. Ada di Jakarta Selatan itu saya punya teman jadi saksi. Satu RT, satu orang dapat $100, bos. Mantap kan? Satu rumah 5 orang, $500. Kapan lagi? Majelis taklim kasih. Itu namanya sirup, siraman rupiah. Bukan siraman rohani, ya. Allahu Akbar walillahil hamd. La haula wala quwwata. Orang ini sekarang Masya Allah, saya prihatin, Pak. Dan kita malu, saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang di mana itu ada tokoh-tokoh Islam, kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam, gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar gitu. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita, Pak, umat Islam, Pak. Sangat memalukan. Kenapa? 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Betul. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul. Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua ini. Cerminan kita ini disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Saya mau nangis itu. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang seperti itu. Itu orang tua, udah uzur itu, udah bau tanah lah kira-kira kan. Ya, umurnya 80-an. Frans Magnisuseno itu. Tapi dia masih bicara berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Oke, kita tidak menuduh. Ini nanti tinggal dibuktikan saja ya. Tapi saya ingin mengambil ibrah. Kenapa kita kok harus berhadapan dengan situasi seperti ini padahal kita ini umat Islam tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah, kita ingin berupaya meningkatkan ketakwaan keimanan kita pada Allah Ta'ala, tapi kita ternyata begitu rapuh. Ternyata kita ini ya dijadikan bahan olok-olokan. Ya, itu kesaksian itu menurut saya bukan cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh gitu, ternyata orang Islam ini kalau mau berkuasa begitu cara. Malu loh, Pak. Ayo dong kita perbaiki ini. Persoalan etika dan kejujuran itu bukan masalah politik menurut saya. Ya, ini kita bicara hati nurani. Kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Ya. Speak up. Ya, maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr.
Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya, menjadikan ibadah puasa ini bukan hanya sebagai wasilah untuk meningkatkan iman, sebab iman itu harus ada pembuktiannya. Bagaimana pembuktian iman itu? Ya, diantaranya caranya dengan apa? Kalau mengejar kekuasaan, boleh mengejar kekuasaan, silahkan merebut kekuasaan, berkompetisi yang sehat. Tapi gunakan etika. Kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imar. Kamu di akhir zaman itu pasti akan berlomba-lomba dan akan sikut-sikutan untuk meraih kekuasaan. Wa inna satakunu alaiha nadama yaumal qiyamah. Tapi kekuasaan itu, ingat, itu akan menjadi penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah menutup hadisnya dengan mengatakan apa? Ya, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Yang namanya kekuasaan itu adalah seperti bayi yang disusui. Enak dia ketika disusuin itu. Nyaman dia sampai ketiduran, sampai gelayut sama emaknya 3 jam, 4 jam itu keenakan disusui. Itulah sifat kekuasaan. Dan ketika dia mau disapih, wa bi'satil fatimah. Paling sulit anak itu ketika dia disapih dari air susu ibunya. Itulah gambaran kekuasaan dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam fitnah dan mara bahaya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu
Tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.